Ya, apakah influencer itu penting, Riko? Ntar gue lagi lihat Instagramnya Chania, dia udah centang biru dan lain-lain. Karena Chanianya mau cabut, Kang Bima, Mas Dedi saya izin ke Chania dulu. Dan dirimu ngelihatnya gimana? Kan sekarang hiruk pikuk banget tuh influencer, ada yang ribut gara-gara dianggap salah mengedukasinya, buzzer dianggap rusuh kalau ada yang kritik. Nah, Chania melihatnya gimana? Kalau aku mungkin termasuk yang agak beda kali ya sama pendapat kebanyakan orang, karena kalau aku melihatnya memang sejak era internet orang harusnya udah mulai melihat semua akun media sosial itu sebagai media gitu ya. Yes. Dan sebagaimana media, di mana media bisa menerima atau membuka jasa iklan dan bisa menerima klien untuk beriklan, begitu juga dengan akun-akun media sosial, mau itu anonim, mau itu tidak anonim ya sama aja. Intinya kita langsung aja melihat semua akun di internet itu ya sebagai media. Nah, seperti kita menyikapi iklan atau informasi yang ada di media, ya begitu juga kita menyikapi informasi dari berbagai macam akun itu. Dalam satu video, waktu itu aku pernah ngobrol sama Panji juga. Panji waktu itu nanya juga soal buzzer, kayak apa pendapatku soal buzzer. Ya buatku sendiri seharusnya itu nggak relevan ya, apakah suatu akun itu buzzer atau bukan. Kita bisa langsung menilai aja substansi informasinya. Selesai gitu. Udah, yang entah itu dia dibayar kayak nggak dibayar kayak itu irrelevan. Yang penting kita bisa langsung menilai aja informasinya itu sendiri. Misalnya dia membuat sebuah klaim, ya kita lihat apakah klaimnya itu benar atau terbukti. Tapi kan nggak semua orang sejernih dirimu, Cid. Kayak kalau dirimu nggak semua orang punya akal sehat buat melihat itu benar apa enggak gitu. Iya, makanya ini baru aja pengen ngomong bahwa tapi ngerti juga concern atau keresahan dari orang-orang tuh di mananya. Cuman kalau menurutku ya, kalau keresahannya di situnya, maksudnya di titik di mana masyarakat nggak punya kapasitas untuk memproses informasi dan menyaring informasi, itu berarti terlepas dari ada buzzer atau enggak, ya memang masalah itu akan tetap jadi masalah. Karena tanpa ada buzzer pun informasi tetap datang dari berbagai sumber dan belum tentu informasinya benar. Gitu. Bentar, sorry gue potong. Sebelum kita, nanti kita akan ceritain perbedaan buzzer, perbedaan influencer, perbedaan endorser, dan perbedaan itu semua. Nah, karena takutnya sumir. Tapi saya mau nanya ke Chania, buzzer itu bahaya nggak? Karena ada, sampai Pak Kwik Yangi bilang gini, takut mengkritik, takut memberikan pendapat, karena bisa jadi bahasanya saya lupa exactnya gimana, tapi bisa jadi nanti lo ngerti kan yang gue omongin kan, bisa jadi nanti pribadinya dibahas. Jadi sekarang orang takut nih buat mengkritik, menyampaikan aspirasinya, takut nanti malah hal-hal pribadinya yang justru dikeluarkan, bukan opininya. Bahaya nggak tuh? Maksudku tadi gini loh, bahkan pun misalnya itu bukan buzzer yang melakukan itu ya. Misalnya media juga sering kan, misalnya tiba-tiba mengulik-ngulik kehidupan pribadi selebriti atau media yang mana nih? Kita tidak. Ya bukan Kompas TV. Bagus, disclaimer yang bagus dari seorang influencer. Terima kasih pujiannya. Tenang, bukan Kompas. Gua suka nih kalau narasumber udah ketawanya lepas, bagus, ada trust di antara kita. Ingat, ini bukan program Kompas Petang. Yuk, jadi jangan terlalu serius. Ya. Gimana lanjut? Iya, jadi kan ada lah ya, maksudnya ya media maupun mungkin sesama influencer, misalnya influencer lain mungkin tiba-tiba ya membuka kulik-kulik cerita pribadi orang, atau bahkan dalam kita lagi berdebat, misalnya di Twitter lagi tweet war gitu kan, terus tiba-tiba lawannya membuka-buka data pribadi gitu. Kan sebenarnya hal itu bisa terjadi dari sumber manapun, maksudnya gitu loh, terlepas dari dia itu buzzer atau bukan. Nah makanya maksudku adalah kita langsung fokus ke informasinya itu sendiri kan, berarti kan. Terlepas dari itu buzzer atau bukan, kita nggak mau di ruang publik ini orang ketika berdebat malah jadi ngurusin urusan pribadi orang gitu kan. Itu yang kita nggak mau. Kontennya kan, kontennya maksud lo kan. Iya, jadi kita melawan itu gitu loh, bukan melawan spesifik buzzer atau spesifik influencer, karena ujung-ujungnya ya buzzer pun bisa aja mungkin dia memberikan konten yang benar, nggak tahu. Jadi literasi ya, aja maksudmu kan? Gitu. Iya, jadi semua ini ya bagian dari bank informasi aja di ruang publik, yang dimana kita menyaring berdasarkan kontennya gitu. Chania nggak mau memperpanjang waktunya supaya bisa ngobrol lebih banyak dengan Kang Bima. Mau cabut ya? Jangan sombong deh. Mau cabut. Mas Dedi, aku masih ada agenda lagi. Oh, gila sih. Terima kasih ya, Chan. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Kang Bima,
jadi kalau kota Bogor ini punya influencer apa enggak? Berencana pakai influencer apa enggak? Karena kayak Kang Ridwan Kamil misalkan Gubernur Jabar kemarin waktu vaksinasi COVID ada Ariel tuh di situ. Iya, bosnya aja pakai. Poinnya sih gini sebenarnya, jangan sampai gimmick over substance. Jangan sampai gimmicknya yang lebih rame, substansinya nggak kena. Semuanya harus ada substansinya, harus ada pesannya. Jadi buat apa kita pakai endorser dan lain-lain kalau nggak ada kontennya gitu. Nah sebaliknya, kalau kontennya bagus, substansi bagus, program bagus, tapi nggak bisa disampaikan dengan menarik, juga nggak maksimal. Jadi memang harus cari titik tengah, itu poin pertama. Poin kedua, kita ingin sebetulnya semua warga Bogor menjadi pemretnya masing-masing. Jadi nggak kayak lu dibayar, lu harus lakukan ini. Kalau saya lebih senang biar warga Bogor yang memberitakan ya. Kalau bagus ya mereka akan posting sukarela kok. Kayak Kalau waktu bagus, itu mereka saya akan memposting posting soal sukarela Sempur kok. yang bagus. Saya nggak Oh iya. dibayar, saya senang dengan senang hati karena memang bagus. Oke, lanjut. Tapi gini, pertanyaannya belum Kirim nomor dijawab. rekening kalau nggak salah. Pertanyaannya belum dijawab. Jadi Bogor ada rencana pakai influencer apa enggak? Enggak, kita belum ada rencana Oke. ke sana. Oh, Nggak buzzer ada. kali, Kita buzzer lakukan- Kang. Ya, Mau pakai buzzer nggak? Buzzer atau endorser? enggak sih. Tapi gini, kalau ngelibatin teman-teman kreatif, itu kita suka banget ya. Oke. Jadi teman-teman diundang, diajak ketika ada program, ya biar mereka yang tweet sendiri, posting sendiri dan lain-lain. Gitu. Tapi konteksnya bukan profesional di hire sebagai buzzer atau influencer, nggak gitu konsep. Mas Ded, pemerintah menurutmu perlu nggak pakai yang kayak ginian? Perlu pakai dirimu nggak digital marketer? Iya. Balik lagi ke ini, apa ya, basicnya sendiri bahwa pemasaran sekarang adalah kita udah ke era digital, mau nggak mau, suka nggak suka kayak gitu. Bukan berarti pemasaran secara tradisional itu nggak bagus, tapi mengenai konteksnya seperti apa, substansinya seperti apa, nah itu yang harus dipikirkan untuk mengenai strategi gitu. Nah, pemanfaatan seperti influencer atau endorser itu adalah kita bagaimana bisa menggaungkan isi atau message yang ingin kita sampaikan ke orang-orang yang tidak bisa kita jangkau. Bentar, saya potong. Ini jawabannya terlalu normatif. Saya mau jawaban yang lebih jedang-jedang, Sederhana. yang soundbite, Ya. yang lebih menggigit supaya nonton juga bagus, share dan ratingnya. Jadi, oke deh gini, pertanyaannya saya ganti. Bogor butuh saran buat Bogor deh. Kalau kemarin ngelihat ada PPKM, mikro, kemudian ada ganjil genap. Sebagai digital marketing, lu mau ngasih saran apa ke Kang Bima Arya? Boleh ya Kang ya? Iya. Biar konkret. Iya dong. Boleh. Sebenarnya dari kayak di setiap provinsi itu kan kita ada pentahelix ya Kang ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita salah satunya adalah untuk merangkul komunitas. Nah, komunitas ini sebenarnya mereka willing untuk berkontribusi terhadap kota mereka masing-masing kayak gitu. Nah, Kang Bima, menurut gue sih sebenarnya mereka sudah seperti yang kayak kata Kang Bima tadi bahwa ya biarin aja masyarakat yang berbagi gitu informasi, mana yang informasi itu yang memang harus dibagikan, ya udah. Bentar, orang masyarakatnya melanggar, tadi Kang Bimanya juga sebel. Gimana mereka mau berbagi hal yang positif? Kang Bima, kompleksitas apa sih yang, oke kita konteksnya COVID ya, kompleksitas apa yang dihadapi oleh Pemkot Bogor ketika menyebarkan pesan soal pencegahan protokol corona? It's all about perception ya. Persepsi. Di masa normal, persepsi itu relatif sama semua. Ya, artinya ada warna-warni ya. Tapi sekarang di masa perang ini persepsi orang itu beda-beda. Ada orang yang percaya COVID itu konspirasi, ada orang yang percaya COVID itu bisnisnya pemerintah, ada orang yang percaya bahwa COVID ini sebetulnya rekayasa pihak asing dan sebagainya. Ada yang nggak Itu percaya. serius ya? Di lapangan masih banyak gitu ya? Masih men. Masih banyak. Kan kita buat survei, Oke. Ada 29% percaya konspirasi, 50% percaya antara ya dan tidak ya, antara percaya dan tidak. Ini agak serem sebetulnya. Nah makanya nggak mudah. Ketika kita sekarang ini beda dengan zaman normal. Ketika kita buat kebijakan, itu pro dan kontranya lebih tajam dibanding masa normal. Nggak mungkin kita mengharapkan semua menerima. Ini agak sulit sebetulnya.
Nah, makanya kita berusaha maksimal untuk yang penting informasinya itu sampai dan transparan kepada warga. Oke, biar Mas Dedi mikir dulu, tadi kompleksitasnya sudah dikeluarkan. Siapa tahu nanti kita, kan enaknya semua yang konkret-konkret aja omongan kita ya Dik ya. Bener sih, yang langsung aja to the point gitu. Kalau bahasanya ribet tuh nggak nyampe, berasam ini otak saya. Akhirnya aku juga otaknya nggak nyampe. Oke, otak saya kita akan panas. bahas lagi. Tadi saya janji soal perbedaan influencer, buzzer, bahkan dari riset dari Oxford tahun 2019 yang bilang gini, buzzer itu dapat duit 1 juta sampai dengan 50 juta. Ntar dulu, namanya juga teaser, tetap bersama kami.